semua persiapan dilakukan oleh para orang tua. Sehingga orang tua yang sudah, ya nggak berat kan begitu ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara iman dan sahabat sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan parenting mengenai remaja, diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, dan akan disampaikan oleh beliau pula di setiap Senin pagi ini. Pembahasan kita pagi ini yaitu mengenai bagaimana menyikapi kenakalan remaja, salah satu dari problematika remaja, dan tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan sahabat Roja dimanapun berada, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Pagi ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, keamanan, dan yang terpenting adalah Allah masih melindungi kita di atas Islam dan iman. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang gak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembicaraan kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin bab atau subbab yang berjudul bagaimana menyikapi kenakalan remaja. Ya, remaja disifati nakal, dikasih stigma nakal.
karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, kekeliruannya, ya, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Boleh kita katakan dengan pengalaman hidupnya yang masih minim, baru seumur jagung, ngasih bau kencur, kesalahan-kesalahan itu mungkin dapat dimaklumi. Ya. Iya, kita katakan tidak mutlak harus semua kesalahan ditimpakan kepada mereka. Maka stigma ini sebenarnya enggak perlu dikemukakan. Ya. Karena kalau kita telusuri akar masalahnya, sebab musababnya, boleh jadi kenakalan mereka itu diawali dari kenakalan orang tua. Kelalaian orang tua, kesalahan orang tua, ya, kelengahan orang tua, yang mana itu mutlak merupakan kesalahan mereka. Ya. Tapi mungkin tidak ada orang tua yang mau disalahkan walaupun bersalah. Ya. Tidak ada orang tua yang mau disalahkan walaupun bersalah. Bahkan mengaku bersalah pun nggak mau mungkin. Ya. Karena merasa aja gitu ya, sudah melakukan apa yang harus dilakukannya, padahal belum melakukan apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang tidak adil juga ya, kalau kita melekatkan sifat ini pada mereka. Sehingga seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada mereka. Ya, mereka adalah pihak yang paling bersalah. Sehingga banyak orang tua tidak menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa kita katakan anak berbuat salah itu wajar, bisa dimaklumi. Tapi orang tua berbuat salah sepertinya tidak bisa dan kurang bisa dimaklumi. Ya. Kesalahan anak didik, ya, itu mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kesalahan pendidik, maka berlakulah pepatah yang mungkin peribahasa yang mungkin kita tahu semua, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Siapa yang salah, gurunya atau muridnya? Dari peribahasa itu, ya sama-sama salah sih, kalau dilakukan ya. Tapi yang lebih salah adalah gurunya, pendidiknya, ya, bukan muridnya. Nah, ini yang harus jadi perhatian para orang tua, supaya lebih arif, bijaksana, ya, di dalam menyelesaikan masalah ini yang mereka katakan sebagai kenakalan remaja. Coba ditelusuri dulu sebab akibatnya. Karena kita tahu ya, bahwa anak itu kan lahir di atas fitrah. Ya, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, semua anak itu lahir di atas fitrah. Kalau dia keluar dari fitrahnya, ini salah siapa? Salah anak? Tidak juga. Ya, pasti di situ ada saham kesalahan orang tua. Nabi juga mengatakan, inni khalaq, dalam hadis qudsi ya, Nabi bersabda, Allah berkata, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, berjalan di atas fitrah dan kodratnya. Manusia, Allah ciptakan hunafa, hanif. Ya, berjalan di atas fitrahnya. Fajtalat humus syayatin, tapi setan-setan yang mengeluarkan mereka dari fitrah tersebut. Ya, setan yang mengeluarkan anak ini ataupun anak ini dari fitrahnya. Siapa setannya? Wallahu alam. Ya. Nah, jadi demikian. Kita harus memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, supaya kita lebih arif dan bijaksana di sini ya.
Karena agak berat bagi si anak jika semua kesalahan ditimpakan kepadanya. Bahwa hanya dialah yang bersalah atas kenakalannya yang dikatakan sebagai kenakalan. Ya, bahwa orang tua di sini sama sekali bersih. Tidak ada salahnya. Ya, tidak ada kurangnya. Ya. Nah, ini agak susah diterima sebenarnya ya. Dan berat juga bagi si anak. Ya, nah demikian. Sementara kalau kita kejar para orang tua, khususnya hari ini, apakah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, yang Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum naro, mungkin mereka tidak bisa memberikan jawabannya. Kalau kita tanya setiap anak bagaimana riwayat pendidikannya dari 0 tahun ya sampai sejauh ini dia ada di dunia, berapa tahunkah dia? Taruhlah 15 tahun, ya puncak remaja. 0 sampai 15 tahun, bagaimana riwayat pendidikannya? Guru pertama, tulang punggung pendidikannya, yaitu orang tua, mungkin tidak bisa menjelaskannya. Ya, mungkin selama ini dia bukan pelaku pendidikan. Tapi dia selama ini hanyalah penitip pendidikan. Menitip pendidikan anaknya kepada orang lain. Ya. Sehingga dia tidak bisa mungkin menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan anak ini dari 0 tahun sampai sekarang ini, misalnya 15 tahun lah kita katakan. Ya, lalu bagaimana? Ya, bagaimana mungkin bisa dilimpahkan semua kesalahan kepada si anak remaja ini? Sepertinya itu kurang bisa diterima akal. Ya. Tapi ya begitulah. Karena posisinya mereka itu di bawah, orang tua di atas. Iya, maka ya yang terdakwa, yang tersangka di sini adalah mereka, ya, remaja-remaja ini, ya. Nah demikian, ya banyak remaja-remaja itu yang sebenarnya mereka hanya mencari pelampiasan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan di rumah mereka, ya, di rumah mereka tidak dapat pendidikan itu, alias tidak dididik oleh pendidiknya, yaitu ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya mindsetnya penitip. Mungkin orang tuanya punya pikiran bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Bahwa uangnya sangat sakti untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan anaknya. Maka dia titip ke sekolah. Dilempar ke sana. Si anak sama sekali tidak dapat sentuhan pendidikan di rumah. Lalu bisa ditebak, dia akan mencari pelampiasan di luar. Berbuat tingkah, ulah, pola, ya, mungkin untuk mencari perhatian. Karena anak ini memang tidak didesain, tidak dikonsep dari rumah, ya. Maka terjadilah, ya kita katakan, hal-hal yang kita lihat hari ini yang distigmakan, yang disebut sebagai kenakalan remaja. Ini kita harus menelusuri akar masalahnya ya. Supaya kita tidak terjebak pada istilah kenakalan remaja. Seolah-olah yang salah remaja aja. Ya. Sehingga kadang-kadang kita nggak menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Bahwa akar masalahnya ada di rumahnya. Ya, rumahnya tidak berfungsi sebagai taman pendidikan. Ya, rumah tidak berfungsi sebagai alat pendidikan. Lalu mengandalkan sekolah. Sekolah cuma membantu. Ya. Sekolah cuma membantu. Dia bukan tulang punggung pendidikan, sekolah itu. Guru-guru di sekolah juga sebagai pembantu saja.
Karena mereka semua tenaga bayaran. Mereka dibayar untuk melakukan tugas itu. Sementara orang tua bukan tenaga bayaran. Mereka tidak dibayar untuk mendidik anak-anak mereka. Apa orang tua menunggu bayaran baru tersadar untuk turun tangan, turun gunung mendidik anak-anak mereka? Tentunya kan tidak. Ya, kita tidak mengharap bayaran dari situ. Karena kita orang tua dan kita tahu tugas kita apa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi kenyataannya di lapangan itu yang terjadi ya. Boleh kita survei hari ini bagaimana kondisi rumah-rumah kaum muslimin, apakah bisa menjadi taman pendidikan, alat pendidikan bagi anak-anak yang ada di dalamnya? Atau kosong? Tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Kita tahu ya, anak-anak yang memang dipersiapkan oleh orang tuanya dari rumah, itu potensi kesuksesannya di luar besar. Kalaupun dia dikirim ke sekolah, para guru ataupun para pendidik di sekolah juga nggak pusing ya, menghadapi anak-anak yang memang sudah dipersiapkan dari sekolah, dari rumah. Ya, guru akan merasa terbantu. Ya, bisa ditanyakan kepada para guru. Ya, ketika mereka menghadapi murid yang memang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya dari rumah. Artinya sudah dididik dari rumah. Sudah jadi sebenarnya. Guru tinggal memoles, ya, melanjutkan pendidikan yang sudah tertanam, tertancap kokoh pada diri anak ini. Karena aktornya yaitu orang tua, ibu dan bapak di sini berperan secara aktif. Maka anak-anak seperti ini nggak memusingkan sekolah juga. Tapi berbeda ceritanya dengan para orang tua yang mentalnya penitip. Ya, mereka tidak melakukan itu di rumah. Mereka bukan pelaku, tapi penitip. Dibawalah anak ini ke sekolah. Lalu orang tua ini berharap masalah anaknya, ya biar sekolah saja yang menyelesaikan semuanya. Sekali lagi, sekolah bukan pembuat keajaiban. Guru juga dengan segala keterbatasan. Mereka tenaga bayaran. Dibayar untuk melakukan itu. Ya, jadi harap maklum aja. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak seperti ini akhirnya menjadi troublemaker istilahnya. Ya, menjadi biang kerok. Ya, buat masalah di sekolah, buat pusing para guru, ya. Melakukan banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa ditolerir. Ya, misalnya terlibat pembulian misalnya, atau hal-hal lain yang ya kita dapat maklumi ya, karena anak ini tidak dapat pendidikan di rumah. Iya, kalau anak ini saja yang jadi korbannya ya. Ternyata anak-anak lain juga akan jadi korban juga. Nah, kalau demikian adanya, siapa nih yang nakal sebenarnya? Ya, maka bisa kita nilailah. Ya, itu yang terjadi. Itu kita harus membuka mata di sini. Ya, masalah pendidikan anak ini masalah yang membuat pusing kita semua. Kita semua. Hari ini hingga berbagai wacana dimunculkan, kan begitu ya. Ya, dan kita juga nggak menampik itu, bahwa banyak anak-anak remaja melampiaskan ya perilaku mereka yang menyimpang negatif di luar. Ya. Membuat pusing semua orang sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak lupa atau nggak tahu akar masalahnya di mana. Anak ini dikirim kemanapun akan buat masalah. Harusnya dia dikembalikan kepada awal pendidikan itu bermula, yaitu rumah. Dan orang tuanya harus punya kesadaran di sini bahwa dialah orang yang paling ikhlas dalam mendidik anak ini. Karena dia bukan tenaga bayaran, beda dengan orang-orang di luar sana. Seikhlas apa orang-orang di luar sana untuk mendidik anak-anak kita?
lebih ikhlas dari kita? Orang tuanya. Ya kita katakan ya, kodrat ini aja ada pada hewan gitu ya. Bagaimana tulus ikhlasnya induk singa itu mengasuh anaknya, mengajarinya berburu, ya, walaupun ketika dewasa dia yang diburu nanti, ya, oleh anaknya sendiri mungkin. Tapi begitulah ketulusan orang tua. Maka ada ungkapan kasih ibu sepanjang jalan. Kalau orang tua mentalnya sudah menitip, dia pasrahkan, dia serahkan, bahkan bulat-bulat pendidikan ini kepada orang lain, seikhlas apa orang lain itu? Setulus apa? Apakah bisa mengalahkan ketulusannya? Ini harus jadi tanda tanya kalau dia punya pikiran seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Nah, demikian. Memang ini berat terdengar. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui kelengahan kita. Mungkin selama ini sebagai orang tua. Tapi ya cenderung kan kita nggak mau disalahkan. Kita selalu merasa benar. Sehingga ada ungkapan maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Memang ini terasa berat untuk kita terima ya. Tapi ya kadang-kadang itu kenyataannya yang terjadi. Makanya kalau kita sudah bicara parenting ini memang nggak nyaman untuk didengar. Iya, ya bikin pusing kepala, betul. Tapi ini masalah kita, yang kita nggak bisa lari dan lepas darinya sebenarnya. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk mengalihkan perhatian kita kepada yang lain, membicarakan ini itu, kadang-kadang membicarakan hal-hal yang tidak relate dengan kehidupan kita juga, atau sekedar ingin lari darinya. Saya tidak katakan masalah-masalah agama lainnya tidak penting. Tidak, bukan. Semua masalah agama penting. Tapi kita harus meletakkan skala prioritas yang benar juga. Ya. Ini salah satu kewajiban. Kalau ditanya, kita semua di sini, apa hukum mendidik anak? Kita semua pasti menjawab sepakat ya, bahwa itu adalah suatu kewajiban. Bahkan itu amanah. Berat. Ya, berat. Lalu bagaimana kita mengeksekusi kewajiban itu? Nah, disinilah kita berusaha untuk sharing ya, berbagi pengalaman kita, menulis buku-buku tentang parenting. Karena ini masalah kita semua, masalah saya, masalah semuanya, pemirsa juga di rumah. Dan ini nggak mudah. Kadang-kadang masalah anak ini datang bertubi-tubi, silih berganti. Ya. Nggak selesai-selesai masalah anak ini. Ya, itu masih kita membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang sekarang disebut sebagai kenakalan remaja. Kita belum bicara bagaimana menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada mereka. Mungkin banyak orang tua sudah nggak membicarakan itu lagi. Karena sudah pusing bagaimana mengatasi problematika yang mereka hadapi berkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai kenakalan remaja. Udah nggak bisa mikir lagi hal-hal yang di luar itu misalnya. Bagaimana mengembangkan sisi positif anak, potensi-potensi yang ada pada mereka. Itu sudah tidak dibicarakan lagi mungkin. Ya. Atau ya diserahkan aja lah. Kalau anak itu jadi alhamdulillah, kalau tidak innalillah, begitu. Ya. Karena Allah tidak menilai hasil ya. Ini sudah berulang kali kita ulang-ulangi gitu ya. Kita sebutkan. Di sini Allah tidak lihat hasil. Boleh jadi ada orang tua yang tidak peduli sama anaknya, tapi anaknya jadi misalnya. Jadi orang soleh, jadi bahkan mungkin jadi ulama. Tapi orang tuanya sama sekali tidak terlibat. Bahkan mengabaikan kewajibannya. Mengabaikan. Ya. Bahkan dia tidak peduli. Takdir anak ini tertulis di Lauhul Mahfuz mungkin ya jadi sesuatu gitulah ya kita katakan ya. Jadi sesuatu dia. Nah, apakah orang tua ini merasa sudah lepas tanggung jawab? Lepas dari pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah? Tidak. Karena Allah akan menanyakan apa yang kamu lakukan. Allah tidak tanya hasil.
Allah tidak tanya hasil. Gimana anak itu jadi apa? Ya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bukan orang tuanya yang nulis. Tapi yang Allah tanya pada setiap orang tua adalah apa yang sudah dilakukan. Nah, apa yang kita lakukan ini, apakah diterima nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Wallahu a'lam. Ya, kalau kita jawab misalnya, ya Allah, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, apakah akan diterima? Wallahu a'lam. Dan apa yang kita lakukan itu juga kita nggak tahu benar atau salah. Ya, ada yang melakukan tapi ternyata salah, dia memberikan pendidikan yang negatif kepada anaknya. Ya, nah demikian. Jadi ini bukan pertanggungjawaban anaknya, ini bukan pertanggungjawaban yang ringan juga. Karena Nabi juga berkata dalam hadis Nabi mengatakan kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ayah ibu pemimpin bagi anak-anak mereka. Ya. Bahkan ibu juga pemimpin, dikatakan pemimpin sama Nabi. Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Seorang ibu juga pemimpin di rumah suaminya sebagai istri dan pemimpin bagi anak-anaknya sebagai ibu. Wahya mas'ulatun anhum. Dan dia akan ditanya juga. Maka tanggung jawab terhadap anak antara suami istri, ayah bunda di sini sama, sejajar, setara. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Nggak ada yang dikatakan lebih bertanggung jawab. Nggak ada yang dikatakan, nah ini rendah tanggung jawabnya, enggak. Ayah bunda ya. Oleh karena itu konteks Al-Quran dan hadis selalu disebutkan abuwain. Dua orang tua sejajar itu. Harus merasakan tanggung jawab yang sama. Karena mereka berkewajiban untuk saling bahu-membahu dalam mendidik anak-anak mereka. Nah ini ya mungkin kita harus berangkat dari memperbaiki mindset dulu ya. Cara pandang kita mungkin selama ini salah mungkin ya. Sehingga kita nggak menemukan solusinya karena kita nggak tahu akar masalahnya di mana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya masih banyak ya orang tua kalau ya dilibatkan dia atau diminta misalnya oleh pihak sekolah untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, itu menghindar, ya berusaha untuk menghindar atau menolak atau bahkan menyanggah, ya masih banyak orang tua yang punya kita katakan pemikiran seperti itu. Padahal kita katakan anak itu berangkat dari rumahnya, ya kita bisa lihat seorang anak itu, ya apakah dia dapat sentuhan pendidikan di rumah atau tidak dari perilakunya di luar. Kalau ada yang mereka sebut sebagai kenakalan remaja, ya maka kita tahu anak ini kira-kira dapat pendidikan nggak di rumahnya. Atau memang sama sekali tidak dapat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kita katakan satu ya keniscayaan juga ya. Nabi mengatakan tadi, anak itu lahir di atas fitrah. Orang tua, fa'abawahu, ya, yang punya peran menjaga fitrah anak ini, ya, atau merusaknya, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, kata Nabi. Ya, artinya orang tua tidak bisa mengelak di sini, ya, tanggung jawabnya, begitu ya, atau sahamnya di dalam dalam hal yang membuat anak ini keluar dari fitrah. Artinya apa? Anak ini kalau dikawal ya pendidikannya dari kecil, ya mudah-mudahan ya, ini ikhtiar, namanya ikhtiar, hidayah ya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan kemungkinan besar anak ini akan terjaga terus. Karena anak ini lahir di atas fitrahnya, hunafa, hanif.
Ya, nah itulah tugas orang tua, itu mengawal ya pertumbuhan anak ini dengan memberikan pendidikan yang benar ya dari 0 tahun gitu ya, dikawal terus. Ya kalau itu dilakukan ya secara konsisten ya mungkin anak ini akan terjaga di atas fitrahnya. Kalau tidak ya banyak anak-anak yang kita katakan menyimpang dari fitrahnya. Nah, Nabi mengatakan yang dipersalahkan di sini adalah abuwahu, kedua orang tuanya. Nabi tidak menyebutkan orang lain di sini, tapi Nabi mengatakan fa abuwahu, kedua orang tuanya, yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya mungkin bukan secara langsung ya, tapi dia adalah penyebabnya. Ya wallahu alam bisawab. Maka ini yang harus jadi perhatian kita semua. Ya, nah, jadi banyak hal yang dikeluhkan oleh para orang tua. Misalnya remaja nggak mau taat, suka memberontak, ya, atau anak yang dulu lucu, menggemaskan, sekarang menjadi sumber masalah bagi orang tua dan keluarga. Ya, nah, tidak perlu cari kambing hitam di sini. Ya, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Jika inilah kenyataan yang harus dihadapi, maka orang tua harus berpikir keras untuk bisa mengambil sikap yang bijak, yang benar. Karena jika orang tua salah mengambil sikap dan tindakan, maka keadaan bisa menjadi semakin buruk dan keruh. Bahkan mengerikan, ya, lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ya, ingat remaja itu makhluk yang masih kurang akalnya, tapi sudah gede powernya, kekuatannya. Nggak gampang sih menghadapi makhluk seperti itu, ya. Ya, walaupun kecil, masih kecil, ya, tapi dia sudah punya power. Powernya sudah gede. Tapi sangat disayangkan akalnya masih kurang. Maka ini harus, ya, orang tua harus bijak, ya, bijaksana juga, ya. Nah, sabar ya untuk menghadapi remaja, ya, itulah remaja, ya. Nah, demikian. Nah, kalau salah, ya, akibatnya bisa lebih mengerikan daripada yang dibayangkan mungkin oleh orang tua itu. Banyak kasus-kasusnya soalnya, ya, yang berakhir tragis, yang nggak perlu juga kita detail di sini, ya. Nah, demikian. Nah, sebaliknya, sikap yang tepat dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya, pendidiknya, gurunya, ya, atau ya kita katakan karib kerabatnya, ya, orang-orang yang dekat dengannya, ya, ya terutama ya orang tua. Jika mereka memberikan sikap yang tepat, diharapkan bisa menjadi obat dan solusi bagi masalah remaja hari ini, ya, hingga dia bisa kembali, anak itu bisa kembali dalam hangatnya rengkuhan keluarga, ya, hangatnya suasana rumah, ya, dan melangkah ke arah yang lebih baik menuju masa dewasanya, ya. Nah, demikian, ya, ini prolognya, ya. Ya, kita harus menyikapi apa yang disebut sebagai kenakalan remaja ini dengan ya sikap yang bijak, ya. Nah, tidak seperti orang kalap, ya, panik, lalu ya hantam sana hantam sini, ya, atau menyalahkan sana dan sini, ya. Banyak orang tua yang mendiskreditkan sekolah. Wah, ini sekolah apa ini? Sekolah ini, kurang itu, pondok ini itu. Ya, sebelum dia menyalahkan lembaga pendidikan tempat dia menitipkan anaknya, dia harus lihat juga kondisi rumahnya bagaimana. Apakah pendidikan itu sudah berjalan? Kalau dia orang tua, ya, adalah pelaku di sini, dia pelaku pendidikan di rumah, dia kan tidak sembarangan mencari sekolah untuk anaknya. Dia akan cari sekolah yang bisa bermitra dengannya, ya, untuk meneruskan pendidikan yang sudah diberikan di rumah. Maka dia akan melihat hal-hal teknis, bukan hal-hal
ya kita katakan mendasar yang ya kesannya itu dia bukan pelaku, tapi ya sekedar penitip. Kalau dia pelaku nggak akan bertanya hal-hal seperti itu. Dia akan bertanya hal-hal yang teknis karena dia ingin bermitra dengan pihak luar. Di sini adalah sekolah, ya. Dalam ini adalah sekolah, ya, untuk bisa bersinergi, ya, bekerja sama dengan mereka dalam melanjutkan pendidikan anak ini. Karena anak ini sebenarnya sudah dibuat landasannya di rumah. Tidak lagi bertanya seperti banyak pertanyaan orang tua, ya. Ustadz, anak saya bagusnya mondok atau enggak, ya, gitu. Kesannya itu orang tua ini memang enggak melakukan pendidikan di rumah, sehingga dia bingung ini mau diapain anak saya, mau dititipkan kemana lagi. Mungkin yang full day sudah, kayaknya yang 24 jam ini menitip anaknya 24 jam. Iya, nah, ya dampak ini, ya. Ketika dilaporkan kondisi anaknya, sekolah misalnya melaporkan, atau pondok misalnya melaporkan kondisi anaknya, dia nggak terima. Ada yang marah-marah juga. Ya, atau tidak menerima kenyataan itu. Ya, nah demikian. Ya, jadi ya memang ini harus kita mulai dari diri kita juga ini. Ya. Nggak benar dan nggak tepat juga kalau kita mengkambing hitamkan pihak lain. Sekolah kita kambing hitamkan, si anak jelas kita kambing hitamkan, semuanya salah, sekolah nggak ada yang benar, pondok nggak ada yang benar, gitu ya. Ya, padahal ketidakbenaran itu bermula dari rumahnya. Nah, ini masalah ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin para pemirsa bisa membuat survei sendirilah bagaimana kondisi rumah kaum muslimin hari ini. Bagaimana keadaannya, apa yang ada di dalamnya, ya, apakah sudah ideal menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, atau kosong dari semua itu, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya, terhadap mereka. Kalau kita seorang pendidik, ya, pelaku di sini, maka di sini ada beberapa langkah yang patut kita lakukan, ya, kita usahakan. Namanya pendidikan itu kan ikhtiar, ya, hasil tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, nah demikian. Nanti apa poin-poin yang ya berikutnya akan kita lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang. Ini sebagai prolog saja, ya, supaya kita ya lebih terbukalah dada kita untuk melihat akar masalahnya ini sebenarnya di mana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dari pembahasan mengenai bagaimana menyikapi kenakalan remaja. Ini merupakan teguran bagi kita semua, ya, nasihat bagi kita semua yang mudah-mudahan kita tersadar dan berusaha untuk terus lebih baik dalam mendidik anak-anak kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda sekali lagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan WhatsApp, ya, di nomor 0218236543. Dan tentunya pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah Ustaz, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara supaya anak saya mau bergaul dengan sesama jenis? Maksudnya dia kurang bergaul dengan teman-temannya, dan saya khawatir juga mengenai jodohnya karena dia terlihat kurang memerhatikan yang mengenai penampilan dirinya. Anak saya perempuan Ustadz dan sudah berumur 26 tahun, belum kunjung juga mendapatkan jodoh, dan sudah berusaha berbagai cara agar supaya mendapatkan jodoh. Iya. Kalau kita bicara seorang manusia dewasa usianya 26 tahun, kita nggak bisa bicara dari titik itu tentunya, ya. Kita harus flashback ke belakang dulu ini, ya. Supaya tahu lah, ya, paham bagaimana sukarnya untuk mengatasi masalah-masalah anak, ya. Kan di sini anaknya sudah nggak anak-anak lagi, ya. Remaja juga nggak. Ini sudah dewasa ini, ya. Nah, manusia berusia 26 tahun ini.
yang kita hadapi, bukan remaja ya. Beda kan penanganannya, bocah, bocil di bawah 10 tahun, remaja di bawah 20 tahun, dengan orang dewasa di atas 20 tahun. Ya, tapi ya kita mau flashback dulu ke belakang ini, ya, yaitu pendidikan yang ataupun pendekatan ya yang sudah dilakukan kepadanya. Ya, nah ini kan menanamkan pemahaman ini sebagai pelajaran juga ya bagi para orang tua yang lainnya. Begitulah kita itu harus meletakkan pondasi jauh-jauh hari kepada anak. Misalnya pemikiran berumah tangga untuk anak-anak zaman sekarang ya. Ya, itu kan harus diberi landasan jauh-jauh hari begitu ya. Nggak bisa tiba-tiba kita todong dia, kamu besok nikah ya gitu. Ya kan susah ya. Nggak masuk akal juga itu ya. Nah, tapi harus kita beri landasan pelan-pelan masuknya. Ya, mungkin dimulai dari usia pradewasa, apa kita katakan masa akhir remaja atau disebut juga pradewasa. Itu sudah diwacanakan kan gitu ya, sudah diberi landasan berpikir gitu. Ya, karena dia kan sudah mulai nalar ini. Ya, karena dia harus ini, harus itu, apa yang harus dilakukannya. Ya, termasuk misalnya, ya, bagaimana membuat dia itu siap untuk jadi ibu misalnya. Di sini kan misalnya akhwat ya. Nah, kadang-kadang sebagian orang itu ya, misalnya kita katakan perempuan ya, dewasa, itu menghindari lembaga pernikahan karena mungkin dia tidak siap untuk konsekuensi ya sebagai ibu, bukan sebagai istri ya. Ya, tapi sebagai ibu melahirkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu kekuatan mental kan begitu ya. Nah, itu ya dia juga harus terbuka gitu. Kenapa dia tidak respon misalnya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, ini ada juga dia alami, dihadapi oleh banyak orang tua terhadap remaja-remaja putri mereka. Ya, yang tidak kunjung berpikir tentang jodoh gitu ya. Sepertinya nyaman hidup sendiri. Ya, merasa enak dan merasa sudah tercukupi hidupnya dengan sendiri. Dan merasa mungkin tidak perlu lawan jenisnya. Ya, tidak perlu laki-laki mungkin. Nah, ini kan satu syubhat mungkin yang ada di kepalanya. Tapi mungkin anak tidak terbuka. Ya, dan selama ini mungkin dia memang tidak terbuka dengan orang tuanya. Ya, ini makanya namanya pendidikan itu harus dari 0 tahun gitu ya. Kita menciptakan bonding ya, hubungan antara anak dan orang tua itu kan bertahun-tahun. Ya, sehingga membuat anak bisa jujur dan terbuka sama orang tuanya saja itu bukan masalah yang mudah. Banyak anak-anak yang tertutup, dia menyembunyikan. Ya, ada anak yang memang terbuka karena dia percaya sama orang tuanya. Ada anak yang mungkin nggak begitu percaya sama orang tuanya. Nah, demikian. Ya, jadi dia diam saja atas apa yang mungkin syubhat mungkin yang ada di kepalanya. Ya, nah demikian. Ya, jadi ya kita harus lihat juga ini. Misalnya dalam posisi seperti ini ya, yang kita hadapi kan manusia dewasa usia 26 tahun. Ya, apalagi seorang wanita kan begitu yang memang kodratnya itu sudah berpikir untuk berumah tangga kan begitu ya, dan bahkan sudah berpikir ya untuk bagaimana nanti saya jadi seorang ibu ya, bukan hanya menjadi seorang istri. Tapi ya sebagian orang yang mungkin masih ada syubhat di kepalanya, ini menjadi hal yang berat ya, mungkin tidak siap berhadapan dengan konsekuensinya. Ada yang tidak siap berhadapan dengan konsekuensi sebagai istri. Ada yang tidak siap menghadapi konsekuensi sebagai seorang ibu. Nah, itu yang harus ditepis ya oleh pendidiknya di sini. Nah, pendekatannya itu ya memang harus pendekatan yang persuasif. Ya, dari hati ke hati. Ya, tidak ada la ikraha fiddin gitu ya. Susah untuk dipaksa-paksa kadang-kadang. Ya, karena manusia itu sifatnya memang nggak suka dipaksa. Ya, makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Maka Nabi tugasnya berdakwah itu ya, bukan memaksa. Ya.
berdakwah, menyampaikan dengan bijaksana, nggak ada lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang punya kuasa memaksa mereka. Allah tidak kasih kuasa itu kepada para nabi, padahal mereka utusan Allah. Tapi apa kata Allah? Walasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang diberi kuasa untuk memaksa mereka. Itu para nabi tidak diberi kuasa untuk itu. Ya, nah, innama alaikal balagh. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ya, tentunya ini perlu waktu ya. Nah, makanya Nabi sendiri berdakwah itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, perlu waktu yang bertahun-tahun, berpuluhan tahun bahkan. Ya, puluhan tahun, 20 tahunan lebih. Untuk mendidik manusia. Ya, nah demikian. Ya, termasuk anak-anak kita. Ya, nggak bisa dadakan ya. Tiba-tiba ditodong, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ya kita bicara sesuatu yang nggak pernah didengarnya dari kita. Itu terdengar aneh bagi dia. Ya, nah, lalu kita memaksa dan kita menuntut dia untuk paham. Nah, itu susah. Ya, nggak usah lah ya, kita kembalikan kepada diri kita aja lah. Kita ditodong dengan sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apa kita langsung terima? Atau bahkan mungkin kita langsung tolak itu. Karena itu sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kita nggak pernah diajak bicara tentangnya. Tiba-tiba kita dipaksa untuk itu. Ya agak berat juga memang. Ya. Ya, sebagian orang yang mungkin nggak pernah mendengar tentang sunnah misalnya, lalu dipaksa untuk mengikuti sunnah, kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kemudian dia bisa paham sunnah itu apa dan harus dia ikuti sunnah itu. Ya, nah demikian. Tapi ya semuanya kembali kepada hak prerogatif Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya maka berdoalah ya. Tapi itu ikhtiar yang harus itu adalah usaha yang harus disertai dengan ikhtiar, kan begitu ya. Jangan modal doa saja. Ya doakan dia, tapi ya juga berikhtiarlah ya. Nah demikian. Coba melakukan pendekatan yang kita katakan yang lebih humanis ya, yang lebih kita katakan bisa diterimanya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas materi yang telah jawaban yang tadi disampaikan. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, izin bertanya Ustaz, anak pertama saya, ini akhwat lagi Ustaz, akhwatnya. Oh iya. Dia tidak bisa, sudah tidak bisa lagi diberi peraturan Ustaz, tidak bisa dinasihati dan diajarkan serta dicontohkan yang baik Ustaz. Tapi sudah terlalu melanggar. Saya sebagai ibunya sampai tidak mau berkata-kata lagi Ustaz. Bagaimana sikap seperti ini Ustaz? Jangan dibilang tidak bisa dinasihati. Itu kata-kata yang salah. Putus asa, ya. Itu namanya putus asa. Ya, anak saya sudah tidak bisa dinasihati lagi. Atau mungkin biasa saya balik. Orang tua tidak mau menasihati lagi, itu bukan anak tidak bisa dinasihati, tapi orang tua sudah putus asa dan tidak mau menasihati lagi, begitu ya. Ya nasihatilah, itu kewajiban kita. Ya saya permudahlah di sini ya kepada para orang tua yang merasa seperti itu ya, bahwa Allah tidak tanya hasilnya. Kita mendidik anak jangan terikat dengan hasil. Kita harus fokus kepada apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Ya, maka belajarlah ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, kan bagaimana kita melakukannya. Kita fokus ke situ, karena itu yang akan Allah tanya pada hari kiamat, bukan tentang hasil. Berat terasa kalau kita memikirkan hasilnya, sehingga itulah akibatnya, itulah yang terjadi. Ya, orang tua berkata, anak saya nggak bisa dinasihati lagi. Apa mau pensiun ini? Pensiun memberikan nasihat? Ya, enggak ya, enggak. Jangan seperti itu pikirannya. Kata-kata itu salah, ya. Ya kan Allah sudah kasih contoh di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana di last moment, ya, di last moment, momen terakhir, ketika melihat anak itu akan tenggelam, apakah Nabi Nuh, memang anak saya ini udah gak bisa dinasihati, biarkan aja lah dia tenggelam. Ya, kalau perlu ya lebih cepat tenggelamnya, gitu. Enggak.
Ya karena sepanjang umurnya ya nyusahin saya aja sebagai orang tua. Enggak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Nuh. Dia tetap memanggil anak itu dan menasihatinya luar biasa. Dan tidak dikatakan anak saya ini udah nggak bisa dinasihati, tenggelamkan saja, enggak. Dia berkata, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naik ke perahu. Ya, terus dinasihati, walaupun hasilnya ya itu kan di tangan Allah. Ya, fokuslah dengan apa yang kita lakukan. Nasihati dengan cara yang lembut. Kita nggak tahu ya kapan hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Itu kan hak prerogatif Allah, kan begitu ya. Nah, ada anak yang kadang-kadang kita gini ya, ngelihat orang lain anaknya kayaknya mudah kali dinasihati ya. Lalu kita lihat anak kita, wah kayaknya susah. Lalu kita samakan kasusnya, nggak bisa. Beda-beda. Ya itulah ujian kita, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya. Nah, mungkin ujian dia lain lagi itu ya. Nah, demikian para pemirsa dan sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ya nggak bisa kita samakan. Ya kita lihat orang lain kayaknya anaknya mudah dinasihati, kalau saya kayaknya susah, ya. Masing-masing kan berbeda. Itulah ya tugas kita. Ya, apa mau sama semua? Kan nggak bisa, rezeki kan nggak sama. Nggak ada rezeki manusia yang sama. Ya, sebanyak ini jumlah manusia nggak ada rezekinya yang sama. Ya, semuanya plus minus lebih kurang. Ya, begitulah ya. Ya, karena semua sudah ditulis rezekinya di dalam perut ibu masing-masing. Ya, nah demikian. Supaya kita nggak begitu berat ya untuk melaksanakan tugas kita mendidik. Walaupun ya di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita, tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, kita merasa kecewa, ya. Tapi ya singkirkan itu dulu, lakukan tugas kita sampai ya kita katakan titik darah penghabisan, artinya sampai ya waktunya selesai, kan begitu ya. Kita berpisah dengannya atau dia berpisah dengan kita. Ima dia mendahului kita atau kita mendahuluinya. Ya, ini supaya meringankan ya beban pikiran banyak orang tua yang menghadapi anak-anaknya kayaknya sudah putus asa begitu ya. Sudah putus asa hingga muncul kata-kata yang berbahaya juga itu. Anak saya sudah tidak berdana, apa benar gitu ya. Atau ya kita sudah kehabisan cara ya, kita perlu belajar lagi ya, untuk bagaimana ini pendekatan apalagi yang harus saya lakukan ini. Ya begitulah kita sebagai orang tua, jangan pernah putus asa ya. Nah, demi hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nilailah setiap usaha kita ya, bagaimanapun hasilnya itu ya. Demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ya, kata-kata itu hendaknya dihapus saja dari kamu seorang tua ya. Anak nggak bisa dinasihati ya. Bisa, cuma mungkin belum ketemu caranya, atau ya memang itulah Allah masih kasih terus PR itu ya, tugas itu sama kita begitu. Ya kan jadi ladang pahala juga, memberi nasihat sama anak kan pahala, dakwah juga itu, ya kan? Wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi kalau kita terburu-buru ingin memati hasil, ya lalu bertemu itu dengan rasa kecewa, ujung-ujungnya marah, kesel, jengkel. Nah, keluarlah kata-kata seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dan juga materi serta jawaban dari pertanyaan di pagi hari ini. Pembahasan mengenai remaja yang sangat menarik sekali kita simak bersama, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, pembahasan mengenai problematika remaja yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, motivasi untuk terus semangat ya, jangan menyerah dalam mendidik anak kita hingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 100